Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kajian pustaka yang disusun oleh saya sendiri, Selsa Cindy Winanda, NPM A1H 019048 dan M. Ilham Khairi A1H 019042 yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Baik, pengertian kajian pustaka. Menurut P. Karuru, kajian pustaka bagi seorang peneliti sangat penting dalam mencari tempat untuk berpijak yang kokoh sehingga acuan-acuan digunakan dalam penelitian sesuai dengan bidang yang dihendak. Kajian pustaka di samping membekali penelitian dengan landasan yang diinginkan juga mencerminkan kedalaman teori yang terlibat dalam penelitian. B. Tujuan kajian pustaka. Tujuan utama kajian pustaka adalah untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan penelitian yang pernah dilakukan. Hal ini penting karena pembaca akan dapat memahami mengapa masalah atau tema diangkat dalam penelitiannya. Secara lebih rinci, tujuan kajian pustaka dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menentukan dan membatasi permasalahan penelitian. 2. Meletakkan penelitian pada perspektif sejarah dan asosiasional. 3. Menghindari replikasi yang tidak disengaja dan tidak perlu. Replikasi yang tidak sengaja terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti perlu dihindari karena hanya merupakan pemborosan. 4. Mengharapkan penemuan dengan pengetahuan yang ada dan usulan untuk penelitian lebih lanjut. C. Sumber kajian pustaka. Bahan-bahan tinjauan kajian pustaka dapat diambil dari berbagai sumber seperti buku teks, jurnal penelitian, tesis, dan skripsi. D. Langkah-langkah menentukan kajian pustaka. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menentukan kajian pustaka berdasarkan materi yang dikutip di dalam buku penelitian tulisan Hidayatullah MPD tahun 2018. 1. Mengidentifikasi kata kunci topik penelitian. 2. Membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan. 3. Mencatat hasil bacaan. 4. Membuat ringkasan literatur dengan lengkap. 5. Membuat kajian pustaka. 6. Di bagian akhir, literatur review. Sisipkan pandangan umum terkait topik berdasarkan literatur. Jelaskan juga orientalitas dan kepentingan topik penelitian yang akan dilakukan. E. Kriteria pemilihan sumber pustaka. Terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menilai penggunaan dan pemilihan sumber-sumber pustaka, yaitu 1. Ketetapan. 2. Kejelasan. 3. Empiris. 4. Kemutakhiran. 5. Relevansi. 6. Organisasi for generation. 7. Meyakinkan atau convince. F. Kerangka berpikir. Di dalam bukunya menurut I. Hermawan 2019, kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen bila dalam penelitian ada variabel moderator dan interventing. Maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Hubungan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. G. Hipotesis. Hipotesis adalah bagian terpenting dalam penelitian yang harus terjawab sebagai kesimpulan penelitian itu sendiri. Hipotesis bersifat dugaan, karena itu peneliti harus mengumpulkan data yang cukup membuktikan bahwa dugaannya benar, menurut E. Lolang 2014. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan dari materi kami tentang kajian pustaka. Kepada teman-teman yang memperhatikan dan melihat penjelasan ini, saya ucapkan terima kasih.
Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.